Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat pagi. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah ditetapkan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan pada kami Tuhan hingga saat ini. Kau berikan kesehatan kepada kami. Tuhan Bapa di surga, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu agar firman-Mu dapat disampaikan dengan baik dan diterima oleh jemaat-Mu dengan baik. Juga hamba-Mu ini Tuhan berbekali Tuhan, sertai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan Bapa di surga, ampuni dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu menerima berkat-Mu. Dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah ditetapkan bagi kita pada pagi hari ini, Rabu tanggal 9 Juni 2021, yaitu tertulis dalam kitab Roma pasal 2 ayat 1. Demikian dikatakan, karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan dalam renungan hari ini mengingatkan kita untuk tidak menghakimi. Bagaimanapun kesalahan yang dilakukan oleh sesama kita, janganlah kita menghakimi, karena penghakiman itu hanyalah milik Tuhan Allah semesta, Tuhan semata. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan yang berkuasa atas ciptaannya. Dia maha adil dan maha benar. Sedangkan kita adalah orang berdosa, orang yang telah kehilangan kemuliaan Tuhan sejak peristiwa jatuhnya manusia ke dalam dosa di Taman Eden. Siapakah di antara manusia yang bisa mengklaim dirinya benar di hadapan Allah, sehingga dia berhak menghakimi sesamanya? Tentu tidak ada. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita lihat, kita pergi ke peristiwa di mana perempuan sundal yang dilempari batu, apa kata Yesus kepada yang melempari? Siapa di antara saudara, di antara Anda yang tidak berdosa? Dialah yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Tentu tidak ada yang sanggup dan malah pergi meninggalkan Yesus. Karena ya dari situ kita sadari bahwa manusia memang sudah berdosa. Dan dari sana kita tahu bahwa penghakiman itu adalah milik Allah semata. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat 3 dikatakan, dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukum Allah? Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terkadang kita lupa bahwa kita juga melakukan hal yang sama dengan yang kita tuduh bersalah. Di sini kita diingatkan bahwa hukum Allah tidak akan luput dari kita. Dalam Matius 7 ayat 1 juga dikatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Tugas kita bukan menghakimi, melainkan menasihati. Kita diminta untuk menasihati, menegur, memaafkan, dan mendoakan. Dalam Lukas 17 ayat 3-4 dikatakan demikian, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Terkadang sulit untuk membedakan apakah kita menghakimi atau dalam batas menegur atau menasihati. Karena jika kita tegur, saudara kita mungkin malah berbalik kepada kita mengatakan, jangan menghakimi, atau jangan sok menghakimi, sok cuci, dan lain sebagainya. Hal inilah yang membuat kita terkadang ragu, sehingga terjadi pembiaran. Saudara, yang penting kita ingat, jangan sekali-sekali kita menjatuhkan hukuman kepada dia. Hukuman yang paling sakit yaitu hukuman sosial, misalnya dengan membenci, menjauhi, memusuhi, menyebarkan isu kepada orang lain sekitar kita, kepada tetangga, sehingga secara tidak sengaja, secara tidak langsung semua orang akan membenci, mengucilkan dia akibat dari gosip kita itu. Padahal belum tentu dia bersalah, bisa saja dia difitnah. Maka itu kita harus berhati-hati, kita harus selidiki dulu sebelum melangkah dan memohon petunjuk Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada lagi yang dikatakan main hakim sendiri. Ini adalah perbuatan yang tidak baik. Di pemerintah kita juga menganjurkan jangan menhakim sendiri. Sebaiknya jika ada kejadian yang kita lihat di lapangan atau di lokasi atau di tempat kita, sebaiknya kita serahkan saja kepada yang berwajib, biar yang berwajib yang memproses, karena negara kita ini negara hukum. Karena kita tidak layak untuk menghakimi dia. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus Tuhan akan menyertai hati dan pikiran kita untuk dapat lebih memahami dan mendalami maksud firman Tuhan hari ini yang telah disampaikan, dan dapat menuntun hidup kita agar kita selalu ingat untuk tidak menghakimi. Selamat beraktivitas, selamat menjalankan tugas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Firman-Mu telah disampaikan Tuhan. Biarlah itu tertanam di hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah itu menjadi pedoman hidup kami dalam menjalankan kehidupan kami Tuhan. Dan selalu mengingatkan kami untuk tidak menghakimi Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami bisa untuk mengingat tidak menghakimi, bahkan ajar kami untuk saling memaafkan bersama kami, saling menegur, mengingatkan, agar kami tidak jatuh ke dalam dosa. Tuhan Bapa di surga, sertai aktivitas kami hari ini, jauhkan kami dari segala mara bahaya, ampuni dosa-dosa kami. Hanya dalam Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa serta penyertaan Roh Kudus, itulah menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, Horas.